Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulurku peternak muda dimanapun berada ya, yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, karena banyak dulur-dulur kita yang saat ini masih berjuang. Ada yang di negara tetangga, tapi nggak apa-apa, yang jelas tetap semangat untuk kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Yang penting kita tetap di jalur halal atau jalur kehalalan. Oke, ini saya sudah saya ceritakan ya update dikit. Ini saya mau buat genetik yang baru, yang siapa tahu nanti pertumbuhannya daging lebih cepat. Termasuk yang di sini nih ayam Brahma, ya, ayam Brahma kita. Nah, anak-anaknya banyak nih. Ini ayam Brahmanya sudah menetas. Ada berapa ekor lupa saya. Ada yang sebelah sana juga nerobos. Sudah banyak yang ternyata peminatnya lumayan juga ya. Nah, yang ini yang usianya sudah agak dewasa, perkumpulan genetik kita. Ini baru ya, dan belum final. Nah, yang jantan jadinya seperti ini. Ini yang jantan, jago. Jadi jago, parahnya seperti itu. Ini perkumpulan genetik. Nah, ini jantan. Ini. Nah, ini belum final. Nanti ke depan masih akan kita proses lagi. Nah, pasti kamu pengen, Mas, saya juga pengen punya induan kayak punyanya sampean. Ini real. Tidak saya tata telurnya, tidak saya susun telurnya, ya real seperti ini. Saya bersaksi. Tapi saya nggak berani kayak yang dikit-dikit nyebut nama Tuhan, nama Nabi. Yang penting ini real ya, real daripada produksi induan kita. Yang satu baris ini kita hitung dulu, satu baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 18 ekor ini menghasilkan berapa telur? Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18 ekor menghasilkan 14 telur. Persentasenya nanti tak edit ya. Ini adalah yang real usia 6 bulanan. Nah, di sini. Nah, ini adiknya belum bertelur semua. Nah, ini. Tetapi yang sering saya katakan nanti rekan-rekan akan menemui yang seperti ini. Double. Telurnya double 2. Nah, apakah ini bisa fertil, Mas? Nah, saya waktu itu udah janji ya mau nandain, saya silang dari kedua ini kalau kita IB ada fertilnya enggak atau cuma fertil salah satu. Kedepan lah nanti kita setelah saya udah enggak sibuk lagi akan kita mulai IB lagi, inseminasi buatan, supaya bisa kita tetaskan. Karena grade ini rekan-rekan, grade ini ayam ini, induan ini bisa saya gunakan untuk cetak induan, bisa saya gunakan untuk pedaging pun bisa. Nah, pasti rekan-rekan pengen. Nah, sekarang waktu itu sudah tak update nih yang usia berapa bulan ya. Nah, anehnya ini ayam saupil kayak gini udah mulai bertelur. Nih berarti masih 4 bulan setengahan berarti ini. Nih kan. Nah, semoknya aja kebentuk. Ya Allah, kok wis mulai ngendok katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, telurnya tapi mini. Nih, sudah mulai bertelur. Yang ini, nah ini sudah 2 ya, 1, 2. Nah, kalau yang bawah ini memang usianya campur karena ini ada yang 2 lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang 2 kan. Kamu pengen nggak? Walah, jelas pengen. Nah, nih warnanya bervariasi, kamu jelas pengen. Nah, ini mulai bertelur. Jadi gini, kita bicara sekarang yang di sana yang memang sudah memasuki
puncaknya atau masanya dia bertelur, supaya kita bisa menghitung berapa sih keuntungan ketika kita mempunyai induk seperti ini, ketika kita mempunyai banyak telur seperti ini. Oke dulur-dulur, tentunya yang sering saya katakan ketika Anda membuat indukan, itu kos pakan harus berimbang dengan produksi telur. Kenapa? Sekarang saya ukurnya kok kenapa harus telur, Mas? Kalau orang Cina itu dia ngukur keuntungan itu dari hal yang paling minim. Kalau dijual DOC pasti tetap untung walaupun dia kalah hitungan telur. Kalau saya ngitungnya kalau telur saja sudah kita untung, apalagi kita jual DOC, kan gitu prinsipnya. Kebutuhan pakan per 100-nya itu tak bikin irit, memang di sini per 100 sehari cuma tak kasih 8 kilo. Jadi 2 kali pakan 4 kilo pagi, 4 kilo sore. Bahkan sebenarnya rekan-rekan yang pas adalah ketika kita punya ayam petelur atau induk itu sebenarnya 3 kali makan, pagi, siang, sore. Kenapa? Karena puncaknya itu sebenarnya ya, puncak bertelur ayam itu rata-rata antara jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi kadang seperti ini nih, kan pernah pengalaman saya amat ini. Ini nanti kemungkinan akan bisa nambah, yang kosong belum bertelur gini setelah dikasih makan bisa dia terdorong. Entah apa saya nggak paham, tapi sepengalaman saya nanti kadang ada yang maghrib nyusul satu dinding setelah dikasih makan. Jadi sebenarnya kalau dikasih 3 kali sehari pas jam makan siang itu kemungkinan dia akan mempercepat untuk produksi telurnya dan proteinnya terpenuhi. Kita hitung saja begini, dari 100 ayam berarti kita membutuhkan 8 kilo pakan per harinya. 8 kita kali 7.000 saja deh. Berapa? 678 67. Kira bu 8 kali 7. 678 bisa 2 67 50 pira wong 56.000 ya. 56.000 sehari. Dari 100 ayam, kalau produksinya begini, ini kan berarti di persentase lebih dari 60% lah. Berarti kita ambil aja 70%, berarti 70 butir. 70 butir berarti 2 karpet setengah, ya kan? 70 butir, 2 karpet lebih dari 10 butir. Berarti 2 karpet. Kalau ayam telur ayam kampung ini harga jelek 50.000 per karpet. Berarti kita sudah dapat 100 berapa? 100 lebih. Taruhlah satunya 2.000 wes ya. Berarti 120.000 dipotong dengan 56.000. Berarti kita masih untung kalau produksi telurnya seperti ini. 60% saja masih untung nggak, Mas? Masih untung, asal produksi pakan konsumsi pakan masih harganya masih di bawah dengan penghasilan telur kita. 60% produksi ayam kampung telurnya sehari, dari 100 populasi produksilah 60%. Berarti 60 butir per hari, 2 karpet berarti 100.000. Konsumsi pakan tadi sehari 8 kilo. 8 kita kali 7 tuh. Jadi sebenarnya kan kalau Anda semua pada jeli, apapun itu usahanya, yang penting sebelum kita bertindak, rekan-rekan itu hitung dulu secara rinci. Oh, kalau saya jual telur masih masuk nggak? Oh, kalau saya jual DOC masih masuk nggak? Nah, begitu kita harus ada hitung-hitungan rincinya. Makanya kok kenapa kemarin ada video saya yang membahas keuntungan sebenarnya, yaitu bayangin aja kalau kita jual DOC. Kita masukkan per hari per seminggu sekali. Dari 100 induk berarti 60% saja. Berarti 6 kali 7 piro? Oke, kita lanjut. Kamu jelas ngerasane wah goblok hitung-hitungan ra iso. Cuma karena urung mangan ya. Oke. 6 kali 7 420 butir. 420 butir kita netes berapa ya? Netes 420 butir, netes 300 saja. Netes 300. Nah, dari 420 netes 300 kita kali 8.000. 300 kali 8.000. 2.400.000 penghasilan kita selama 1 minggu. Oke?
1 minggu. Der, 1 minggu 2.400.000. Konsumsi pakan per hari berapa? Per hari 8 kilo dikali 7. 8 kali 7 50. Berarti 8 kali 7. Oh enggak gitu, 8 kali harga pakan 7.000 kali 7.000. Nah, 56.000 kali ulangi 56.000 kali seminggu berarti 7 hari. 392. Bayangin 392 ini modal kita. Oke lah kita tambah pakan 500.000. Tadi kita dapat berapa? 2 juta berapa tadi? 2.400.000 seminggu. 1.500.000 kepegang seminggu. Siapa yang nggak pengen sebenarnya? Nggak harus rekan-rekan ayam lah. Semua mau jual bibit ikan, mau jual bibit kambing, mau jual apa semua. Yang penting semua itu dihitung. Dan kita menjalaninya ini sehati ikhlas kayak gini. Masuk nggak? Belakang rumah ngekei pakan pagi karo sore. Nah, masuk tenan ta? Ya nggak? Seminggunya 1 juta. Sebulan 4 juta. Pingin nggak? Pingin. Tapi ada resiko nggak? Ada. Nggak ada namanya usaha tanpa resiko. Resiko, rugi, untung itu sebenarnya peluang itu bisa kita ukur, bisa kita baca. Tetapi hasil akhir bukan ranah kita yang menentukan, Tuhan kita yang menentukan. Yang penting kita tetap berusaha ya wes wong ya. Ya enggak? Mas terus sampean kok kayaknya puen amat sih Mas. Kamu pasti ngeliatnya siapa enak. Wah kayaknya yang udah kenal Mas sampean ini PNS lagi, terus jualannya DOC lancar, tambah ada dari YouTube-nya. Sekarang begini kan. Bukan kok saya harus ngomong terus karena ngomong wah itu rezeki anak soleh. Enggak, saya enggak soleh-soleh amat sebenarnya. Cuma begini. Makanya saya sering cerewet, apapun yang Anda jalani, berjalanlah dalam koridor yang namanya halal. Ketika itu nanti halal berkah. Kalau yang enggak halal, sistemnya begini yang dianut orang tua saya maupun bapak dari ibu saya. Ketika ada duit enggak halal itu kita ambil, bisa jadi itu nanti rezeki yang jatahnya untuk anak cucu kita. Makanya kalau kita serakah saat ini atau dalam serakah itu bukan berarti serakah kemaruk semua kerjaan, bukan. Serakah itu dalam arti yang halal diambil, yang haram pun dihantam juga. Itu namanya serakah. Itu nanti imbasnya bisa ke anak cucu kita atau ke turun-turunan kita yang bisa jadi nanti dia melarat gara-gara keserakahan kita waktu saat ini. Jadi itu yang harus kita tekankan. Apakah saya dulu leha-leha membangun ini? Enggak. Semua, makanya saya terlalu cerewet mengedepankan proses semua itu dari bawah merangkak. Ya sekarang saya bukannya sombong. Semua yang belajar ke saya itu enggak hanya puluhan, mungkin ratusan yang belajar. Apakah semuanya berhasil? Enggak. Loh saya enggak mau bohong dan saya enggak mau munafik kok. Enggak semuanya berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil. Tetapi ketika masih ada yang gagal dan berhasil, percayalah berarti Anda juga ada kemungkinan untuk berhasil. Ketika ada orang lain yang berhasil, Anda juga masih mempunyai peluang untuk berhasil. Sekarang ada kawan kita yang di Metro jualan DOC sudahan, kawan kita yang di Prengsewu, kawan kita yang di unit sudah bisa cetak DOC sendiri dan sebagainya. Terus apakah terus saya nanti kalau itu bisa jual DOC menghambat penjualan sampean? Mas enggak. Berarti harus ada PR saya ke depan. Saya harus membuka pasar yang lebih lebar lagi supaya nanti panenan DOC dari para peternak ini bisa saya serap. Suatu saat apakah Mas akan betah-betahan nyunti ayam dan sebagainya? Enggak. Loh, suatu saat saya bisa jadi bos. Kamu percaya enggak saya bisa jadi bos? Bisa. Saya cetak DOC banyak, DOC induan, saya tebar ke masyarakat, saya kasih MOU. DOC kamu yang jualin saya, tanggung jawab saya. Saya jadi bos. Kenapa saya jadi bos? Saya tinggal duduk nerima. Halo peternak, ada berapa netes? Sekian ribu Mas. Oke, kirim. Halo, tinggal nanti saya connect-nya dengan agen supplier DOC. Jadi saya nggak perlu ngirim lagi. Bisa jadi bos nggak saya? Bisa. Ambil untung aja per box 50.000. 50.000 dalam seminggu saya bisa menjual taruhlah 30 box 1,5 juta dalam seminggu. Ini usaha saya juga masih jalan yang di sini, yang cuma belante istilahnya kalau orang Jawa itu seperminggu 1,5 juta. Mantap nggak enek, nggak ada pelaku usaha yang membongkar cara-cara untuk ke depan, cita-cita untuk ke depan. Bukannya saya membanggakan, tapi saya yakin ketika saya ngajak orang lain ya rezeki saya tidak akan tambah surut, malah insya Allah
yakin aja lah rezeki saya tambah nambah. Jadi saya mau open mindset rekan-rekan yang saat ini masih kebingungan nganggur, nggak harus ayam. Ingat, saya tekankan tidak harus ayam. Usaha apapun itu yang penting hitungan kita tepat. Oke? Gitu dulu dulur-dulur. Penceramahan saya sore hari ini mau bermanfaat apa enggak, yang penting ambil baiknya, jeleknya nggak usah diambil. Itu sedikit hitung-hitungan kasar yang tanpa persiapan, jadi pakai kalkulator saya asal nyeplos saja. Tapi intinya itu saya mau memperlihatkan karena saya baru sore ini tadi pulang yang agak sorean karena biasanya malam, jadi nggak seberapa ngeliat, jarang lihat telur. Jadi tadi tak lihat, kok akeh men Bu, terus ibuku karena kaget. Saya biasanya ini kan baru usia berapa bulan, ini sudah mulai mau puncaknya nih, 6 bulan nginjak ke 7 itu mulai produksi telurnya mulai tuh. Nanti kalau udah grek semua, wah kamu kalau kesini wes pengen wes ngerayu Mas, beli induannya Mas, wes pokoknya. Kalau untuk saat ini nanti dulu, karena saya berkaca dengan pengalaman saya kemarin ketika tak keluarkan dan itu tidak tertata penjualannya entah kemana, saya bingung tersendiri. Mau saat ini akan saya mau tata bahwa jenis ayam saya ini nanti keluarnya kemana akan saya catat. Jadi track recordnya ayam-ayam saya ini tercatat. Jadi tidak ada yang memanipulasi ayam peternak muda. Ini ayam peternak muda, ayam peternak muda begini-begini. Saya tidak akan begitu karena saya tidak mau orang lain menghakimi karya saya, karena yang membuat itu saya bukan mereka. Kalau mereka itu hanya modal cocot saja. Kasarnya ngomong seperti itu. Oke, jangan diambil hati dulur-dulur. Yang jelas tetaplah semangat dan inovatif. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitung-hitungan kalkulator Melkiti. Bye-bye.